Jadi itu data-datanya Mas. Ini data komplit pokoknya sudah di sini. Lah gimana loh, lawang perusahaanku tuh production house siaran langsung. Hadi Sugimin Production House. Entertain. Wow, kuat banget. Nah, iya. Tapi ya kuwi saiki collab. Aset-asetnya ini. Iya. Ya nanti tak pelajari dulu. Loh, ndak usah dipelajari apa harus sekolah apa piye? Enggak, maksudnya aset-asetnya yang bisa tak pakai di sini apa? Kan Ini punya kan udah tutup. Ya arep kantorku tutup ning lho antene masih. Kantormu itu tutup apa ditutup? Ditutup. Nah, itu saja. Siap. Ini Pak Hadi Sugimin ini dulu Kak Idul itu dulu sempat ikut ini. Coba tak panggil. Wah, temennya Oh, Kak Idul loh. Iya, Kang dulu Idul tuh itu- bawaanku. Dulu ikut ini, Sebentar. panggil Kang Idul. Lagi nek bisa itu saham-sahamku ku beli gitu. Iya tak beli enggak apa-apa, tapi kan aku harus yang kira-kira penting di sini apa. Nah itu masa asetnya kok mek anten pemancar, genset. Oh, gensetnya enggak. Gensetnya udah tak jual kok. Ini. Ingat? Pak Haji Sugimin. Iya, Siapa dedel. Jewa. Kalau saat ini mereka Pak, saya di sini sekarang. Wah, Saya makanya. jadi sirikiti. Security. Ya, saya jadi laba-laba merah, Pak. Saya, Pak, di sini sekarang, Jadi, Pak. wah makanya kamu udah tak cari begitu perusahaanku sudah udah miring-miring gini, hilang deh. Akhirnya ditutup 2 bulan yang lalu. Ditutup. Ditutup. Waduh. Lah gimana lagi udah collab kok. Oh, terus Lah diesel aja udah tak jual. putra-putra sekolah, Pak. Loh iya, ini justru aku bingungnya mikir ini. Ini jual asetnya harganya kolah ke anaknya. Heeh, ini sahamku tak tarik di sini loh, biar Mas siapa bos tuh yang barep? Siapa Mas siapa itu yang barep? Putranya yang Pak Agus. barep itu Ekau. Mas Eko itu cari sekolah SMP ya dia? Iya. SMP ya dia? Ya, Eka. Anakku itu 6. Oh. 1 Eko. Heeh. 2, Dwi. telu, Tri. 4, Catur. 5. Ponco. 6. Panca. 6 Wisnu. Oh. Wisnu. Wisnu. Wis lah anu. Iya, Itu aja. Saya dulu sempat nganu, Pak Bos ikut Pak Hadi Sugimin. Iya. Iya. Ini kan mau jual aset-asetnya itu mau buat biaya sekolah anak ini mau di sekolah katanya mau sekolah apa? Yang Sekolah favorit. favorit. Anakku di sini harus sekolah favorit. Wah, mongko nang Sleman ini jelas toh. Wow, sekolah yang Ya, nah aku tuh cuman bingung. Aku tuh bingung. Saya tuh kan bukan asli warga sini. Terus nek harus sonasi itu kan wah atuh banget. Rumah saya sama sekolahan di sini kan sonasinya jauh. Iki ngurus harus gimana gitu. wah, gampang. Yang penting tuh nanti pokoknya ya itu loh. Yang penting nek iso ya anakku sekolahnya favorit mana yang aku suka bayar. Oh, yang penting bayar mahal enggak Iya, apa-apa. ya nanti Yang penting- kita win-win solution. Win-win solution. Oh, no. Itu loh. Oh. Jadi bisa gitu. Wah, untung Makanya saya duduk belum, kah? untung saya belum punya anak loh. Wah, nek punya anak benek loh itu. Lah sampean itu kok mau punya anak? Lah wong istri aja belum kok. Lah makanya. Permisi, Eh, Pak Bos. Mbak. Ya. Saya jadi security di sini Oh iya, sekarang. security. Nggih. Oh. Security. Loh, baru ada tamu toh, Pak Bos? Ini teman lama. Oh Pak iya. Pak Hadi Sugimin. Dulu Hadi Sugimin Production House siaran langsung. Dulu dia tukang nyender siaran langsung. Apa disiarke langsung sama dia itu? Loh, wedding siaran langsung. Orang Manten padu itu disiaran langsung sama dia. live. Iya, live. live. Orang padu live. Loh, orang bertengkar kok Loh, live. nah kemarin Seripah tak live. Waduh. Perkenalkan Mas, saya sekretarisnya Pak Bos. Pak Bos sudah ada tamu yang datang. Saya silakan masuk ya, Pak Bos. Silakan masuk. Ini sekretarismu. Iya. Oh, nggak bilang di situ. Pak Eri, Pak Zudan, Dulu kan- selamat datang di kantor OTS. Silakan. Cap, Pak, cap. Saya Spiderman. Laba-laba merah saya. Wah, gigi. Monggo, Pak. Wah, gigi, monggo. Silakan duduk. Selamat datang di kantor OTS. Obrolan tiap saat ada aja. Nah, ini beliau Pak Bos. Ini Pak Eri. Pak Pak Eri. Eri. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Oh iya. Tak kira ki ya sing perusahaane collab koyo aku ya. Kalau
yang sebelahnya Mas Zuhdan. Mas nggih atau Pak? Monggo saja. Oh iya. Oh, Mas lah ya Zuhdan. lek. Wakil Komisi B D. D Kabupaten Sleman juga. Wakil Komisi D. Komisi D itu bergerak dalam bidang apa sih, Pak? Kesejahteraan rakyat termasuk pendidikan. Kesejahteraan dan pendidikan. Wah, berarti aku nggak salah tempat ini. Pas toh. Cocok, aku mau bicara masalah itu loh. Sing tadi tak Oh, pendidikan. anakku. Oh, iya. Nah, berarti malah bisa ngobrol sekalian. Iya, Pas lo ini, apalagi mau ada pendaftaran tentang sekolah-sekolah ini banyak apa berita-berita hoax yang sing mana persyaratannya harus nilainya, harus bisa baca. Itu sebenarnya gimana toh Pak? Pendaftaran di Kabupaten Sleman sendiri? Oke, terima kasih Mbak. Jadi, Sami-sami Pak. Iya. jadi begini, setiap awal tahun ajaran baru kan tentunya akan ada penerimaan peserta didik baru. Iya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan pada masyarakat, yang masyarakat itu masih punya pemahaman bahwa setiap mau masuk sekolah itu mesti orientasinya nilai. Iya. Kadang-kadang masih banyak masyarakat tanya, kalau anak saya nilainya sekian itu bisa masuk di sekolah sana tidak? Iya, biasanya nemnya Iya. biasa gitu lah. Nah, sekarang itu kan sudah tidak Zaman. semata-mata nilai lagi. Jadi memang pemerintah ingin memeratakan pelayanan pendidikan ini sehingga dari sistem penerimaan siswa barunya sudah diubah. Ada peraturan Menteri nomor 1 tahun 2021 itu yang mengatur tentang penerimaan peserta didik baru. Kemudian dilengkapi dengan peraturan Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Jenderal Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu nomor 47 tahun 2023. Yang intinya bahwa untuk penerimaan peserta didik baru ini sekarang harus memperhatikan kondisi domisili dari calon peserta didik. Di Kabupaten Sleman itu ada 4 jalur. 4 jalur ini yang perlu kami jelaskan pada warga masyarakat. Yang pertama itu jalur yang namanya jalur zonasi. Jalur zonasi itu dibagi 2. Tuh, apa aja Pak? Ada zonasi radius Radius. dan zonasi wilayah. Loh, bedanya radius dan wilayah? Kalau zonasi radius, masyarakat atau calon peserta didik yang tinggal di radius tertentu Oke. dari sekolah itu wajib diterima tanpa syarat apapun. Tapi ada yang menentukan radiusnya itu dari pihak sekolah atau itu musyawarah? Nah, radiusnya itu penentuannya musyawarah. Oke, Dari nggih. kita menjaring dari berbagai masukan dan tentunya untuk jalur luasnya radius itu kan dilihat dari letak geografis sekolah. Kalau sekolah itu terletak di padat pemukiman penduduk, mesti radiusnya agak semakin kecil. Tapi kalau sekolah itu berada di Pelosok daerah gitu. yang mungkin jauh dari pemukiman, radiusnya akan Diperlebar lebar. lagi. Iya. Nah ini loh, aku masalah ini kan mau memasukkan anakku, si Eko itu, Oke. ke sekolah favorit Pak. Nah itu gimana? Nah. Langsung aja ke situ atau? Jadi begini, sekarang itu kan pemerintah ingin menghapuskan yang namanya dikotomi masalah favorit. Jadi kita berharap ke depan tuh sekolah itu semuanya favorit semuanya. Kan biasanya ada julukan favorit, Iya. teladan atau gimana Gus? Iya. Kalau nggak sekolah di sana, wow, berarti kurang. Iya gitu. Nah itu jadi dengan sistem seperti itu kan masyarakat hak pendidikannya akan semakin terjamin. Dengan jalur zonasi radius tadi, ke depan tidak ada lagi anak tinggalnya di luar beteng sekolah kok tidak bisa sekolah di situ. Oh iya Deket betul. sekolahnya kok nggak bisa sekolah Iya, di situ. maka dijamin. Itu jalur zonasi radius, jadi masih diterima. Hanya syaratnya memang domisilinya harus memang tinggal di situ minimal 1 tahun. Oh, berarti Minimal kan setahun setahun iso. iso. Kalau saya ini kan rumahnya saya asli Sleman bagian timur sana, Pak. Iya. Sekarang saya buka kantor di Sleman bagian barat. Tapi KTP saya masih Sleman Ya. timur sana. Tapi kan Domisili. Domilisininya? Domisilinya? Domilisini. Domsli. Domilisini di sini. Itu di Sleman Barat. Itu enggak apa-apa ya, Pak ya? Ya, jadi tetap nanti yang sebagai dasar adalah dokumen kependudukan. Oh, tetap Nah, kalau ya. kependudukan dokumennya masih di Sleman Timur ya Sleman tetap, Timur tuh yang digunakan. gitu. Iya. Oke. Jadi Pak Bos harus pindah. Itu kan tadi jalur zonasi ya? Radius. Radius. Kalau yang
anak-anak yang itu? tinggal di luar radius itu difasilitasi dengan yang namanya jalur zonasi wilayah. Wilayahnya itu kita bagi, dasar zonasi wilayahnya itu adalah kelurahan. Oh. Satu sekolah pasti punya zona-zona beberapa kelurahan. Nah itu nanti akan kita pilih kelurahan yang terbaik. Satu sekolah itu bisa mempunyai 3, 4, 5 kelurahan sebagai zonanya. Nah anak-anak yang disitulah nanti yang diprioritaskan untuk masuk di sekolah-sekolah dalam satu zona wilayah satu tadi. Dan dia tidak bisa terkalahkan oleh anak-anak yang berada di luar radius zona 1. Oh, berarti sudah terjaring Iya, duluan. terjaring. Kalau di zona 1 itu mungkin sudah habis masyarakatnya peserta didik, itu baru bisa dimasuki zona 2. Luar kosok balene atau sebaliknya. Oke. Misalnya di dekat itu sudah tidak ada habis, Ya. berarti bisa melebar. Bisa. Jadi pemerataan. Tapi menurut saya Pak, kalau harapan. misalnya itu kita mau cari di apa namanya di sekolah lain, itu pertimbangannya apa ya Pak ya? Apa nilai, apa kemudian prestasi, bisa ditompo Ya, itu loh Pak. oke. Saya teruskan dulu ya. Nggak boleh. Yang kedua, selain jalur zonasi tadi, yang kedua jalur afirmasi. Ada jalur afirmasi. Afirmasi itu ada 2 juga. Apa itu? Afirmasi untuk anak dari keluarga miskin dan afirmasi untuk penyandang disabilitas. Nah, sekarang sudah ada formasinya untuk penyandang disabilitas sehingga sekolah itu tidak boleh menolak dari penyandang disabilitas. Kalau ada yang masuk harus bisa difasilitasi. Persentasenya berapa? Prosentasenya kalau yang keluarga miskin 12%, yang disabilitas 3%. Dengan formasi 3% itu cukup banyak ya, cukup banyak. Oh, wes oke. Jadi kita sudah punya data anak-anak lulusan SD penyandang disabilitas yang masuk SMP itu dengan 3% itu sudah lebih dari cukup. Nun sewu Pak Eri, ini kan kalau kita berbicara tentang penyandang disabilitas niku rak nun sewu napa jenenge, apakah kemudian sekolah juga memberikan fasilitas pelayanan untuk penyandang disabilitas Yang juga? berbeda. Bu? Iya, kita. jadi sekolah itu sekarang sudah diwajibkan ya untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas sehingga penyandang disabilitas bisa. Oh, ngaten. Berarti bukan perlu khawatir nih Pak Gesat. Ya, nggih. Semua bisa Ya, jadi disediakan. karena memang itu semuanya harus difasilitasi. Kemudian yang jalur kakak miskin tadi, anak-anak dari keluarga miskin itu bisa mendapatkan lewat jalur keluarga miskin. Terus Yang surat miskin nih Pak. Harus Iya. minta surat keterangan. anak-anak dari keluarga miskin itu sudah ada database-nya di kabupaten. Oh, penonton tahu. Udah. Kalau dulu kan misal Baca masih ngurus. minta surat. Untuk Pak RT RW itu Tidak berlaku. Jadi kalau surat keterangan miskin dari Pak Lurah, Pak Camat tidak berlaku. Wah, ra iso Jadi, ngapusi Mas. sampai. Sudah ada Boleh. data kemiskinannya. Kalau memang kok surat keterangan miskinnya, KKM-nya namanya itu Iya. belum sampai keluarga, silahkan datang ke dinas sosial. Nanti akan dilihat database-nya di sana. Wah, Nah ini ditilik dulu kan dulu. saya bos perusahaan Pak, terus bangkrut gitu, terus kolab. Lah ini kan saya miskin mendadak ini Pak. Bisa saja Pak. Miskin kok bangga Tapi loh. itu bisa walaupun Miskin mendadak. Nanti tim penanggulangan kemiskinan itu akan memverifikasi. Database itu akan selalu diupdate setiap tahun. Disurvey. Oh, disurvey. Wow, ngono Ya. di anu meneh. Siapa tahu yang sekarang miskin besok sudah jadi kaya. Nah, itu kan besok sudah nggak bisa masuk lagi di keluarga miskin. Ya. Terima kasih Pak. Belum tuh ya. Sebelum kita lanjut, Sebentar, ini mumpung nganu ya. Oh, boleh, Yang Pak. jalur afirmasi keluarga miskin sama disabilitas. Kalau misalkan yang mendaftarkan dengan jumlah kuotanya kok lebih banyak yang mendaftarkan, seleksinya hanya pakai usia, tidak pakai nilai. Oh, yang ternyata lebih usia itu tua paling yang paling tua. diterima. Diutamakan. Nah, sampean iso mlebu sampean. Tua atau tuwek we? Tuwek iso mlebu we. Udah lulus. Aku bocah ya. Ya, sebelum Bocah dilanjut, darah itu, Pak, Om. ini kita saksikan iklan yang mau lewat dulu. Tetap Oke. di OTS, obrolan tiap Tiap saat. Tiap saat ada aja. Indo samudra pasang tanpa wanganan tresnaku mring sliramu sayang cahyane bulan kang sumenar apyo ring tawang yekti sliramu kang dadi lamunan
serta informasi seputar olahraga dan kesehatan. Biliar merupakan cabang olahraga yang termasuk dalam kategori cabang olahraga konsentrasi dan terdapat beberapa jenis permainan biliar. Kata biliar diperkirakan berasal dari kata bilard. Permainan biliar di Indonesia pertama kali justru dipopulerkan oleh masyarakat kebanyakan. Manfaat daripada olahraga biliar ini yang pertama adalah bisa untuk menguatkan otot lengan, bisa menguatkan otot di pinggang dan punggung. Aslinya olahraga biliar ini lawannya itu bukan orang lain, tapi lawannya adalah diri sendiri. Mutiara kecil berbakat. Boleh diceritakan akapela itu apa sih Kak Odi? Jadi akapela itu lebih ke bernyanyi tanpa iringan musik dan melalui suara anak-anak manusia ya. Ini pialanya siapa ini? Yang paling gede ya Vin ya? Aku yang ini. Selanjutnya, kalau ini piala siapa ini? Bisa diceritakan? Jadi ini saya menang winner of kategori STGCF. Ini waktu itu juara dance klasik yang ada di Malaysia. Ini apresiasi prestasi seni dan budaya anak daerah istimewa Yogyakarta. Medal 9 di Bali International Choir Festival. MCE dari Malaysia, dari ajang paduan suara internasional di Malaysia. Saya ada sempat memenangkan medali emas The Voice of Asia. Salam sehat dan salam budaya, lestari budaya. Terinspirasi dari mangrove karena kita di pesisir banyak mangrove, jadi motif-motifnya didasar dari mangrove, pohon-pohon mangrove yang ada di desa kami. Pantai ya. Iya. Mas Sarno itu bojone Bu Sarno. Nggih. Masarke. Memasarkan. Oh, maklum Jawa Timur gitu. Iki sing ngedino iki sing gagawean iki sing makarya iki itu gimana caranya? Jadi kita sistemnya dibagi tugas, ada yang bagian desain, ada yang bagian ngecap atau bagian motif yang seperti bandeng melungker. Seperti apa Bu? Seperti apa yang ungu? Jangan lupa saksikan Pendopo Kang Tejo setiap hari Kamis pukul 17 dan Sabtu pukul 20 hanya di TVRI Jogja. Tadi masih ngobrolin oh alah. Jangan kaget loh. Kok nggak dari tadi toh Mas? Loh, kok repot-repot loh. Itu kok yang 101 sih? Bu, iya sebentar ya Pak. Ngapunten. Pak, ora isin-isin ke toh, Pak? Baru training. Tambah 1 loh. Oh iya. Pak Mas Yudan ya? Mas Yudan. Dari DPRD. Peran DPRD dalam nopo? Kaitannya tentang zonasi. Tentang zonasi itu seperti apa ya? Baik, kalau kami di DPRD itu pertama ingin memastikan bahwasanya layanan pendidikan di Sleman itu untuk semua. Nah, jadi semua dan kemudian dalam prosesnya itu, terutama diskusi kita pada sore hari ini misalnya tentang PPDB, ya, penerimaan peserta didik baru itu, bagaimana semua lapisan masyarakat itu, strata apapun, kondisi apapun itu bisa terlayani dengan baik. Makanya kemudian ada 4 jalur PPDB tadi, entah itu yang zonasi, atau kemudian afirmasi, ataupun pindah tugas, misalnya seperti itu. Pak Eri kalau yang SMP ditambah 1 katanya, jalur prestasi. Jadi seperti itu. Jadi kita hanya memastikan betul
sekarang itu di Sleman atau Jogja pada umumnya boleh jadi ya. Sekarang itu orang miskin itu sekarang lebih punya akses kepada pendidikan yang berkualitas. Dengan sistem zonasi yang sedang ditanamkan Menteri Pendidikan waktu era Pak Prof. Muhadjir Effendi itu ya, itu ditekankan sistem zonasi itu. Sehingga dengan sistem zonasi itu diharapkan tadi tidak hanya semata nem kalau zaman adimbian. Iya. Nah gitu. Jadi kabeh mikire nek bijiku ora apik njur mesti di sekolah dulu gitu. Njur di sekolah njur akhirnya kemudian nah seperti itu. Kalau sekarang tadi ada kemudahan-kemudahan dan dampaknya nanti peningkatan kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan taraf hidup masyarakat kita itu kemudian akan lebih terjamin. Kenapa? Dipastikan layanan pendidikan kita. Karena itu bagian dari urusan wajib untuk Pemkab Sleman salah satunya ya, yang harus kita layani dengan baik. Seperti itu. Jadi Pak niku kemudian wonten napa regulasi ini wonten dinggo mengawal kegiatan iki niku lho Pak, kan karena terus mboten saged nek mlaku dhewe to Pak, kan kudu wonten dukungan-dukungan ngoten iki terus pundi niku Pak nggih. Baik. Mau Pak Kepala Dinas sampun ngendikaken ya. Jadi ada sekian permen, kemudian nanti ada apa? Nanti ada perbuk juga ya Pak ya. Dan seterusnya. Tapi pada prinsipnya kami lintas OPD itu sudah mencoba untuk kemudian keroyokan untuk memastikan bahwasanya PPDB di Sleman khususnya ini harus berkualitas dan kemudian tidak diskriminatif. Jadi proses-prosesnya misalnya untuk warga miskin misalnya di sana jelas paling tidak ada 2. 1 masuk DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, atau 2 masuk SK Bupati tentang keluarga miskin atau rentan miskin. Di luar itu SKTM seperti zaman kita dulu sudah tidak bisa dilayani. Kenapa? Karena itu nanti subjektif banget dan kemudian nanti mari ngidui. Itu seperti itu. Oh berarti aku nek bayar bener ya enggak bisa ya. Pak Eri, non saya napa jenenge njur. Niku rak kudune njur masyarakat kudu ngerti, maksudnya kan harus percaya masyarakat dan sekolah kan harus ada kepercayaan. Terus niku istilahnya apa jenenge keterbukaane dos pundi niku Pak? Bahwa anakku ora dipermainkan, anakku mendapat haknya niku dos pundi Pak? Jadi saat ini sistem PPDB itu semuanya serba aplikasi online. Dados semua masyarakat saged mirsani wonten ing website menika. Berarti urutan jalur niki sik miskin sik daftarke piro, sik ditampa piro, nek turah seleksine usia bisa dilihat semua. Terpantau ya Pak. Terpantau semua masyarakat bisa memantau tetap transparan ya transparan ya ada yang ada kecemburuan. Anakku ora diterima mergo kae diterima ya. Bisa dilihat langsung. Jadi tidak ada kekhawatiran bahwa istilahnya nek biyen niku titip anak. Nah, niku sakniki bon zakat ya Pak. Betul. Pakai surat sakti. Dulu ada surat sakti ya, saiki enggak bisa Pak ya gitu. Insyaallah semuanya sudah serba aplikasi, semua masyarakat bisa melihat. Dan itu memudahkan kita juga mantap. Dan masyarakat sebetulnya dengan sistem online itu kan bisa mendaftarkan dari rumah, melihat perkembangan pergerakan itu juga di rumah. Jadi sudah semuanya terbuka. Oh, berarti sekarang masyarakat diminta untuk lebih percaya karena keterbukaan informasi ini. Kalau selama ini sistem seperti ini dilakukan di Sleman mulai tahun pinten Pak menika Pak? Kalau yang online itu kita sudah mungkin tahun ke-6. Oh, sama tahun ke-6. Tetapi untuk yang zonasi itu 4 kali ini. Tapi kita perbaiki terus ya. Kita perbaiki terus sehingga dengan sistem zonasi itu betul-betul asas pemerataan, asas keadilan itu bisa dilakukan pada semua lapisan masyarakat. Kembali ke sistem online tadi Pak, kan nggak semua warga itu tahu tentang online gitu. Itu kendala-kendalanya yang ditemui seperti apa Pak? Jadi begini, masyarakat bisa mendaftarkan secara online. Tetapi kalau masyarakat itu mungkin kebingungan dengan itu, kita sudah menginstruksikan semua sekolah siap untuk membantu masyarakat. Silakan datang ke sekolah, sekolah akan membantu mengonline kan. Oh gitu. Jadi tetap datang sekolah gitu ya. Bisa tanya langsung gitu. Bisa. Dan kadang-kadang masyarakat itu sekarang itu ada yang orang marem kalau tidak ke sekolah. Betul. Sebelum bapak kula nggih ngoten niku, diterkitkan sekolahan pokoke. Orang marem ora salaman karo kepala sekolah. Tapi kalau ketentuan PPDB ini semuanya sama tingkatannya apa? Mungkin SD SMP beda juga.
rata-rata hampir sama. Hanya tadi yang SD itu hanya jalur zonasi, jalur afirmasi dan perpindahan tugas orang tua. Kalau SMP tambah 1 jalur prestasi. Karena kenapa SD tidak ada prestasi? Karena SD itu kan dari TK, kan nggak ada prestasi, belum dari ada tampil, prestasinya. ya. Jadi itu. Nah, untuk Pak Yudan, cara pengawasan dari DPRD gimana sih untuk PPDB ini supaya sesuai dengan harapan itu? Baik, kalau ditanya pengawasan, maka kita pastikan bahwasanya satu, memang kemudian data kemiskinan itu sudah valid sejak awal. Jadi data kemiskinan Sleman itu kan mulai disusun melalui musyawarah padukuan tuh dengan tim penanggulangan kemiskinan yang turun langsung ke bawah. Dan 1 tahun itu data kemiskinan Sleman itu diupdate 2 kali. Nah, tanggal 30 Juni itu pasti ada musyawarah padukuan. Nah, oh begitu, berarti terus diupdate terus ya? Sehingga ada yang istilah sadikin, sakit jadi miskin. Nah, gitu misalnya. Atau orang kaya yang dulu kaya banget, kemudian karena Covid kemarin 2020, kemudian miskin. Kalau faktual miskin, kita pastikan kalau bisa masuk di musyawarah padukuan. Nah, jadi inputnya calon siswa, calon peserta didik itu kita pastikan memang benar fair play. Misalnya miskin ya miskin, nek sugih aja dianggap dimiskin-miskinkan. Gitu. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, kita pastikan kan secara psikologis orang yang kurang beruntung atau kategori miskin itu kadang orang marem seperti Pak Kepala Dinas tadi. Sehingga DPRD Sleman juga memastikan bahwasanya setiap sekolah-sekolah di masa PPDB ini harus menyediakan operator sekolah yang siap membantu keluarga kurang mampu yang tadi, yang sedikit agak gaptek sedikit misalnya. Nah, gitu. Kurang tahu online. Kalau tidak itu kami marah jujur aja. Karena selama ini memang alhamdulillah sudah jalan, akan tapi kalau sampai kemudian alasan aku kurang ngerti caranya kepiye. Nah, itu kita pastikan semua sekolah standby di situ. Oh, gitu. Ya, kita pastikan. Itu, Pak. Anu sewu, Pak Eri, Pak Eri niki kula niku bingung. Bahasane niku kula dilema. Waduh. Umpamane niki kula niku duwe anak pinter. Nggih. Bijine apik. Nggih to? Yo dilalah wonten istilahnya riyen sekolah favorit. Jur padahal prioritas anak kula niku ora kudu sekolah di sekolah yang terdekat toh, Pak. Tapi kemungkinan tidak sesuai yang diharapkan. Niku terus pundi niku, Pak Eri? Terus jalur zonasi menika untuk memfasilitasi memang penduduk-penduduk yang sekitar situ. Tetapi ada di jalur afirmasi anak miskin tadi. Misalkan anak miskin di wilayah Godian, mau daftarkan di Kalasan boleh. Oh, Ada Pak, kita potong dulu. Kita break sejenak. Kita akan lanjut setelah break adzan maghrib berkumandang. Sesaat lagi tetap ada di OTS, obrolan tiap saat ada aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah.
الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Dusun Merunggi banyak potensinya, ada pertanian, peternakan, kerajinan, makanan tradisional, adat istiadat, budaya, dan sebagainya. Di sini ada PAUD, pendidikan anak usia dini. Anak-anak dididik belajar tematik seperti kali ini, belajar soal udara. Siswa-siswa diajari menjaga kebersihan dengan pengolahan sampah yang benar. Siswa PAUD diajarkan untuk mandiri dan mengkonsumsi makanan bergizi. Dari bagaimana cara cuci tangan yang benar sampai ke cara makan yang betul. Guru TK dan PAUD tentunya dituntut kreatif dan inovatif dalam menyampaikan materi. Ayo materi pembelajaran agar anak tertarik dan mau fokus terhadap materi yang diajarkan. Sobat Desa, sugih sedulur, sugih warasan. Terus pundi niku Pak Di tentang dilema kula tentang niku Pak wo terus pundi niku. Tentang pinter niku. Pinter niku Pak. Nggih, kula terusé nggih. Iya. Untuk jalur afirmasi. Afirmasi untuk anak-anak miskin. Ya. Jadi anak-anak miskin afirmasi itu tidak terfokus pada wilayahnya. Oh gitu. Anak-anak miskin bisa memilih sekolah SMP negeri dimanapun di Sleman. Anak Gudian mau milih Kalasan boleh, milih Pakem boleh, milih Sayagan boleh. Bisa milih 2 sekolah. Oh. Sekolah. Nanti kalau di pilihan pertama tidak diterima, langsung aplikasi akan melempar ke boten. Terus kalau misalkan mau milih Gudian milih ke Kalasan, monggo. Tetapi kita mengarahkan ke masyarakat karena untuk yang afirmasi miskin itu jangan sampai lu sekolah adu-adu ndak tambah masalah. Ragate kita sarankan. Itu saya afirmasi. Terus untuk yang kados putra panjenengan tadi punya umpamane kula gadah anak. Oh niku dereng dereng sing bujan. Kula Joko Tuwa. Wong bojomu dereng golek. Jadi anak-anak yang punya prestasi itu dijamin prestasinya bisa milih sekolah dimanapun. Malah. Ya. Jadi nanti misalkan karena jalur prestasi itu kan diperuntukkan untuk anak-anak yang punya nilai gabungan minimal 245. Jadi yang 245 ke atas itu bisa melalui jalur prestasi. Yang di jalur prestasi itu ada 25%. 25% nih Pak. Ya, 25% itu untuk penduduk Sleman minimal 20%, penduduk luar Sleman maksimal 5%. Karena yang luar Sleman itu kalau mau masuk harus mengalahkan yang Sleman. Gitu. Jadi ada kalau yang Sleman minimal, kalau yang luar Sleman maksimal 5%. Nah, itu misalkan punya prestasi milih sekolah yang dikatakan favorit silahkan. Karena nanti akan bersaing dengan nilai yang liane sing pinter-pinter niku iya, pasti nek cah pinter mesti akan menang toh saingan. Oh, berarti aku iso.
anakku ki. Lah prestasinya anakmu itu apa? Ora di prestasi. Ya apa iso masak pinter. Prestasinya bukan hal prestasi kayak gitu. Lah nilai to. Prestasi pelajaran. Tapi niku nganu Pak, nun sewu napa jenenge niku ketersediaan bangku sekolah terhadap siswa niku menampung wah niku lho SD SMP itu lho Pak. Dados ngeten. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Di SD itu ada kursi 19.000 lebih. SDMI di Sleman. Itu 19.000 lebih. Sedangkan lulusan TKB, TK untuk kelompok B yang mau masuk ke SD itu hanya sekitar 13.900. Turah. Sekolah 6.000 nggih. Nggih. Jaluk susu atau betul Bu? Jadi daya tampungnya sudah pasti bisa. Nah, kalau yang SMP, daya tampung SMP itu juga 19.000 lebih. Tapi lulusan SD hanya 16.500. Turah. Pasti ada bangku untuk sekolah. Hanya sekarang yang dikejar itu biasanya milih sekolah negeri. Nah, sekolah negeri memang tidak bisa mencukupi, makanya dibantu oleh sekolah yang disediakan masyarakat. Nah itu malah yang pengen saya tanyakan, apakah negeri dan swasta juga ada peraturan seperti ini sama? Kalau yang peraturan seperti ini peraturan menteri menggariskan bagi sekolah negeri yang pemerintah. Tapi kalau sekolah swasta mau bergabung dengan aplikasi dipersilahkan, diperbolehkan. Tapi sajane nuwun sewu Pak. Pak Jidan niku tujuane PPDB niku napa to kok dadi njur kabeh disebar ben kabeh ketersediaane bangku ben masyarakat sekolah niku tujuane niku napa to Pak? Sajane niku ben napa? Kalau tujuan penerimaan peserta didik baru itu ya bicarane anak itu bisa sekolah dan kemudian bisa sekolah sesuai dengan pilihan masing-masing. Yang perlu kita ingatkan untuk Bapak Ibu semuanya ya, yang ini kita harus punya pemahaman bahwa yang mau sekolah itu adalah anak kita. Anaknya nggih. Bukan kita sebagai orang tua. Nah, sehingga memang tadi orang tua itu tetap harus melihat aspek-aspek yang ada pada diri anak. Karena pernah terjadi ada anak calon peserta didik di SD. Di situ itu di kampung itu sekolahnya itu ada yang mengatakan kurang favorit. Tapi dia malah kemudian nggak mau maunya di situ, padahal dia itu terlempar di sekolah yang kategorinya malah favorit. Tapi bapaknya masku mbak yuku koncoku dolan sekolah nang kono. Biasanya ngaten ya. Seperti saya harus di situ misalnya. Yang model-model seperti ini memang perlu kita pahamkan semuanya. Mudah-mudahan nanti kasus-kasus seperti ini itu clear semuanya itu dengan model 4 jalur PPDB tadi. Dan saya menambahi Pak Kepala Dinas tadi bahwasanya tadi memang kalau kita bicara pendidikan itu kan kita ingat Tripusat pendidikan tadi ya, Ki Hajar Dewantara itu. Artinya memang kemudian bukan tanggung jawab negara saja, tapi di sana ada masyarakat juga, orang tua juga. Nah, sehingga konteks ini kalau saya menyarankan bagi keluarga yang kurang beruntung dalam arti yang masuk kategori miskin dan miskin, pilihlah sekolah yang terdekat. Kenapa? Karena tadi biaya operasionalnya nanti ke depan lebih relatif lebih ringan, dan kemudian nek ono apa-apa itu gampang rembugane. Ngawasi. Coba kalau kemudian misalnya keluarga kurang mampu, kemudian karena berprestasi kemudian ambil di jalur pertama, dia tidak ambil di jalur afirmasi miskinnya, saya pede banget, wong ASPD ku itu tertinggi sak Jogja, kemudian ngambil ada. Tapi nanti kemungkinan besar nanti juga akan kerepotan dari sisi tadi pembiayaan pendidikan. Walaupun kita pastikan kalau urusan wajar diksar, wajib pendidikan dasar 9 tahun ini kita pastikan kita hadir untuk itu, dan kemudian pokoknya kita boleh dikatakan mendekati gratis lah kalau boleh saya matur. Pak Arif, larangan-larangan belum loh. Yang dilarang kamu masuk, Mas. Jangan dilarang lah, aku nggak kebagian nanti. Piye Mas, apalagi? Gimana? Mau sing mentah apa sing mateng yo? Dicoba dulu, mentah apa mateng? Gimana? Mentah apa mateng? Mateng. Mateng. Delok sing kene. Keren delok.
Masuk Pak, masuk Pak nih Pak. Mentah apa mateng ya, Kang? Mentah apa mateng? Waduh, mentah apa mateng ya ki mau ya. Oh, ngene lho carane dulu. Gini. Mentah apa mateng? Oh, mateng iki. Oh, mateng. Oh, kepo mriki mawon. Geser. Diseni mana? Ganti lagi. Wah, ini. Ngeten, Pak. Oh ya. Apa? Takon toh? Oh, iya Asik. Kan adikmu mau daftar Nah, tanya-tanya. adik saya itu mau daftar. Itu prosedurnya PPDB itu napa mawon to, Pak? Kalau aku bingung. Carane pripun ngangge tes mboten kan. Oh, tata caranya ya. Kita masuk sing mboten mudeng. Mboten mudeng teng online iki ngeten iki. Terus menawi badhe daftar. Iya. Dilihat dulu mau pakai jalur apa. Misalkan ada di situ masuk radius, gunakan jalur radius dulu. Nanti kalau jalur radius masuk radius pasti diterima. Selesai. Mudeng radius Nek radius enggak diterima pakai jalur langit. Jalur langit ki apa? Dhuwur. Ya ono jalur afirmasi kuwi mau ono. Afirmasi duwe kartu keluarga miskin mboten. Nek kalau punya pakai itu. Nah, ini miskin permanen. Oh, nggih. Konsisten kula, Pak. Nggih. Jadi kalau 4 jalur itu kan kita berurutan. Yang terakhir itu jalur zonasi wilayah. Kalau 4 jalur itu nanti terlewatkan semua, masih ada 1 jalur yang terakhir. Oh, jalur terakhir. Iya, jalur zonasi wilayah. Oh, wis aman. Aman, nggih, siap. Matur nuwun. Makasih ya, Bos. Ya. Satu lagi. Ya. Ojo lali. Siap. Lah niku mau, Pak. Kalau pelaksanaan PPDB itu yang tidak diperbolehkan apa saja kira-kira? Jadi PPDB itu semuanya dilayani dengan baik dan gratis, tidak boleh memungut biaya PPDB. Nah, semuanya sudah dilayani via online. Biaya-biaya yang dilakukan oleh sekolah untuk melancarkan PPDB itu sudah diambil dari dana operasional sekolah. Yang itu sudah ada anggarannya dari situ. Sehingga sekolah nggak boleh kok seperti dulu menjual map dan seterusnya nggak boleh, harus gratis. Map itu juga gratis, Pak. Gratis. Dan saya tambah sedikit. Tas kresek yang bayar ya. Tambah sedikit saya. Jadi saya tambah sedikit. Jadi untuk sekolah negeri itu tidak boleh sekolah itu menambah komponen pembiayaan dihubungkan dengan proses PPDB. Nah, gitu seperti prinsipnya seperti itu. Alasan apapun nggak boleh. Boten angsal pokoknya. Boten angsal. Tidak boleh tidak. Jadi kalau ada itu bisa dipertanyakan ya, minta dipertanggungjawabkan. Gratis. Jadi tas kresek gratis neng kono. Nanti kita akan lanjut lagi bincang-bincangnya. Setelah iklan yang satu ini. Oke, tetap di OTS, obrolan tiap saat. Tiap saat ada aja. Menawan tansah kelingan yen bengi kekawang ngimpi sliramu hari duati lintang lan rembulan rungono suarane ngati aku kan ada kasmaran. Tablik Islami memulihkan Al-Quran, mempersatukan umat. Apapun itu kalau kita cinta pasti menjadi enak. Nah, dekat ataupun jauh menjadi dekat. Itu kalau kita cinta. Tapi kalau kita nggak cinta, dekat pun menjadi jauh. Sehingga Allah
berjanji, ana jali suman dakaroni, aku siap menemani orang-orang yang selalu menyebutku. Nah berarti ya selalu menyebutnya berarti orang yang mencintainya. Nah kalau kita ada masalah bagaimana? Masalah yang terjadi kepada kita itu bukti cinta Allah kepada kita. Adanya masalah supaya Allah itu iki loh aku, balio neng aku maneh begitu. Sehingga kita akan cinta dan dicintainya. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Aloe vera atau biasa disebut lidah buaya merupakan tanaman sekulen yang telah dikenal manfaatnya sejak ribuan tahun silam. Daun aloe vera bentuknya memanjang, berwarna hijau, berdaging tebal, dengan ujung lancip dan di bagian tepinya seperti gergaji. Kalau kita berbicara mengenai kemanfaatan, aloe vera telah digunakan sebagai bahan baku industri, baik sebagai obat herbal maupun kosmetik. Aloe vera relatif lebih banyak diolah menjadi beragam produk pangan olahan yang enak dan menyehatkan. Di samping itu juga aloe vera sangat cocok sekali dengan iklim di Gunung Kidul, yaitu kalau ketika musim kemarau itu gersang, panas, terus air. Ternyata aloe vera sangat cocok dan sesuai dengan iklim tersebut. Teknotani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Ini aku sih curiga ya. Enggak, ini asli. Ini air mateng bener. Asli air mateng. Air dari pegunungan. Dari pegunungan, Ya. berarti mentah no. Asli. Dari Ini, pegunungan. ini saya kebetulan ini Pak ketemu di sini. Iya. Ini loh Pak, ini saya mau minta tanda tangan. Nanti biar anak saya di SD jelas diterima gitu. Boleh nggak Pak? Tanda tangan apa? Tanda tangan Loh, apa? buat gaman. Jelas diterima boleh ya Pak? Oh, surat sakti maksudnya. Iya, surat Ini sakti. surat zamannya ya. Jadi sekarang itu PPDB kan sudah transparan, sudah jelas semuanya bisa mengakses. Jalurnya jelas sudah seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya ada kata BLC surat sakti. Enggak boleh berarti ya Pak? Tidak. Dikit aja. Ya, semua masyarakat sama. Kuwi ben cepet. Kuwi nganggo surat kematian. Ya jangan gitu ta, Le. Langsung kowe iki yo. Apa surat gaden mau piye ngono malah cepet kowe. Jadi nggak boleh ya Pak ya udah. Nggak boleh. Tahu ya Pak ya. Ya, semuanya sudah transparan, semuanya punya hak yang sama. Terbuka. Saya disuruh bos saya ini kok tadi. Oh, berarti sing ra mudeng ya bos. Nganu Pak Eri, nun sewu. Ini kan saya mau tanya soal ini loh apa untuk persentase untuk anak-anak penyandang disabilitas misalnya. Apakah kemudian napa nggih jenenge penerimaannya itu juga sama kriterianya dengan yang tidak penyandang disabilitas napa terus pundi niku Pak? Jadi kan untuk jalur afirmasi disabilitas tadi kan persentasenya 3%. Kalau kita petakan dengan lulusan SD yang penyandang disabilitas itu jauh lebih banyak kuotanya. Jadi anak-anak disabilitas untuk bisa mendaftarkan di situ cukup ada surat keterangan uji psikologi sederhana dari puskesmas. Dan di puskesmas itu juga nanti gratis gitu, Nah, kalau ada surat itu hanya memastikan bahwa anak ini kalau nanti ikut sekolah di reguler bisa. Cuman itu aja. Ya, untuk memastikan itu aja. Berarti mbok usah kuwatir kok njur dingel-ngel, njur dibedak-bedake siji lan
Sijine nggo ngoten Pak nggih. Mboten nggih. Oh, nggih. Soale terus sing kathah sing kuwatir ngoten to Pak Salim niku. Keweden. Nggih. Jadi sekolah niku pun istilahnya sudah kita berikan apa juknya seperti apa, semua harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Tidak ada diskriminasi. Diskriminasi. Tapi adanya kebijakan yang zonasi tadi ini loh Pak, itu pernah ada masalah enggak dari masyarakat atau gitu, ada enggak Pak? Jadi insya Allah selama ini yang kita lakukan, ya 1-2 mungkin masyarakat pengen menyekolahkan anak di sana, tidak masuk zonasi, kalau mau jalur prestasi nilainya tidak sampai. Nah itu yang mohon dimengerti, dan kita ingin meyakinkan bahwa pembinaan, pendampingan semua sekolah di Kabupaten Sleman itu sama. Kualitasnya sama ya Bang. Ya, kita ke depan itu menuju bahwa semua sekolah itu sekolah favorit. Siap. Tidak ada sekolah yang tidak favorit. Itu yang memang tujuan akhirnya kan seperti itu. Sehingga masyarakat tidak ragu lagi memilih sekolah-sekolah itu. Karena sekarang itu kan sudah pemerataan pendidikan itu harus dilakukan. Ada mungkin perlu kami sampaikan, kita pembangunan pendidikan di Sleman itu ada 3 pilar. Yang satu peningkatan pemerataan layanan akses. Jadi anak usia sekolah di Sleman harus bisa sekolah. Wajib sekolah juga. Iya, harus bisa sekolah, harus dilayani dengan sekolah. Faktor kemiskinan sudah banyak program. Dorongan dari Dewan itu yang bagaimana untuk memfasilitasi mereka. Terkait dengan PPDB ada jalurnya sendiri. Nah, kemudian yang kedua peningkatan pemerataan mutu. Jadi kalau orang mendengung-dengungkan peningkatan mutu, kita tidak hanya sekedar peningkatan mutu, tapi pemerataan peningkatan mutu. Semua sekolah itu kita harus merata sama mutunya. Ya. Yang ketiga peningkatan tata kelola. Jadi tata kelola dari sekolah itu kita dampingi terus biar semua sekolah itu sama. Kita itu ada program ya, sekolah-sekolah itu sebulan sekali kepala sekolah harus bertemuan dan harus menyampaikan back practice di sekolahnya masing-masing. Kita bertemu dengan wali murid. Enggak, antar kepala sekolah itu menyampaikan apa? Keunggulan-keunggulan di sekolahnya. Walaupun sekolah mungkin dalam tanda petik agak tertinggal, tolong sampaikan punya program apa biar nanti dibantu oleh sekolah yang lain yang sudah maju. Berarti sinerginya bagus ya. Betul, harus ada saling sharing seperti apa, itu harus saling mendukung. Saling berkomunikasi antar kepala sekolah ya Pak. Supaya mutunya biar sama gitu ya. Pak Zudan niki napa jenenge kula mewakili nganu Pak, napa pertanyaane sing keluarga miskin niku Pak. Tadi pun ngendikake kan sudah ada update tentang data per 6 bulan. Kemudian ada data-data yang harus disampaikan verifikasinya menika bahwa umpamane niku Dalijo sakniki sugih. Sesuk tiba-tiba iso melarat. Saiki aku wis melarat. Lah niku Pak, niku datane ben ngerti tenan jur masyarakat ora soal kan wonten Surmoso. Lah kaki sugih malah entuk bantuan sekolah-sekolahan. Kok aku sing ora mampu kok mboten ngoten niku dos pundi menika Pak? Baik, jadi terkait data kemiskinan itu tadi ya. Satu memang sudah terupdate, dua kemudian sudah secara teknokratis, secara aturan sudah pokoknya ada musyawarah paduan tadi itu. Nah, persoalan memang kita akui tidak semua warga itu boleh jadi kadang mengetahui kalau ternyata kami itu masuk warga miskin lah. Oleh karena itu kita juga sarankan bahwasanya meski bagi calon orang tua calon orang tua itu bagaimana kemudian greteh bahasa Jawa itu. Memastikan bahwasanya ada 4 jalur itu nanti saya memungkinkan saya masuk jalur anak. Aku nanti gitu. Nah, kalau kemudian misalnya secara faktual dia itu tidak punya kartu miskin atau rentan miskin itu, nah kemudian masih bisa dikonfirmasi, datang ke kelurahan atau ke dinas sosial, kemudian lihat data di sana. Nah, kalau masuk maka kemudian nanti akan dikeluarkan surat keterangan tadi bahwasanya yang bersangkutan itu masuk dalam KKM. Kemudian saya kalau boleh sedikit menambah yang terkait dengan tadi di jalur afirmasi yang disabilitas tadi. Ini kita pastikan bahwasanya di puskesmas yang ada di 17 Kapanewon itu ada layanan psikologinya, sehingga nanti asesmen untuk teman-teman difabel itu terlayani dengan baik. Dan kemudian tadi seperti Pak Padis mengatakan itu jelas
kita pastikan itu gratis. Kemudian dari situlah kemudian sebagai orang tua harus lebih ngapunten ya, bahasanya lebih bisa ya terbantu. Terbantu melihat memotret kondisi anaknya. Sehingga tidak kemudian ini harus tak pastikan di sini. Walaupun sekolah itu ada larangan untuk kemudian menolak siswa difabel karena harus inklusi tadi, persoalan inklusi tadi. Nah, tapi kemudian kita harus dengan asesmen yang dilakukan oleh psikolog itu gambaran bahwasanya ini loh kondisi anak saya seperti ini, sehingga cocoknya masih di sekolah yang seperti ini atau kemudian yang layanannya lebih maksimal agar tumbuh kembangnya itu biar lebih maksimal. Gitu. Seperti itu. Masalah yang sensi sekali toh Pak. Orang tuanya harus legowo juga ya. Jadi memang tadi ada pendekatan. Oke, untuk akhir harapannya Pak Eri. Terima kasih. Jadi pada warga masyarakat khususnya Kabupaten Sleman untuk mensikapi PPDB ini tolong tidak usah khawatir karena bangku sekolah pasti tersedia. Karena daya tampung ini jauh lebih besar dibandingkan lulusan. Yang kedua, cermati dengan 4 jalur itu. Karena 4 jalur itu akan selalu berurutan. Kalau di jalur awal itu tidak diterima, nanti kan tentunya akan ada jalur berikutnya. Kemudian yang selanjutnya, pastikan bahwa pilihan yang dipilih oleh anak-anak itu sesuai dengan yang diinginkan. Jadi ada pilihan 1, 2, 3. Di pilihan 1 tidak diterima, otomatis nggak usah bingung-bingung, nanti akan dialihkan pilihan 2. Pilihan 2 nggak terima, pilihan 3. Jadi nggak usah bingung-bingung. Anaknya orang sekolah. Ya, dipantau saja. Dan pasti bisa sekolah. Kalau tidak bisa di negeri karena negeri terbatas, swasta pun pengembangannya kita sama, pendampingannya sama, dan fasilitas dari pemerintah daerah juga sama. Semua dibantu. Yang namanya anak miskin dibantu beasiswa miskin itu semua anak-anak negeri swasta sama. Jadi kami mohon bijak, tidak usah kemerungsung supaya anak-anaknya juga tenang di dalam belajar. Tidak usah khawatir, pokoknya semuanya bisa sekolah gitu ya. Pasti bisa sekolah. Makasih Pak Eri, Pak Zudan udah mampir di kantor OTS. Buat pemirsa, pokoknya selalu pantengin OTS ya. Bersama ayo bersama Sopo obrolan tiap saat. Obrolan tiap saat. Tiap saat ada aja.